Oke, asam lambung itu semua orang punya, Bang. Oke. Lambung itu mengeluarkan asam karena untuk menetralisir mikroorganisme. Heeh. Kita kan nggak tahu, bakso yang kita makan ini ada berjuta bakteri. Oke. Abang coba nanti undang kreator yang hobinya tuh ngonten pakai mikroskop dulu. Ada ya? Viral itu, keren itu. Jadi dia tuh selalu ngomong, kita berdiri di telapak meja ini. Di meja, telapak tangan, kok berdiri telapak sih? Telapak tangan kita taruh Taruh meja. di meja. Ini bakterinya banyak, Bang. Bakterinya? Bakterinya banyak, Bang. Banyak, oke. Terus bakteri ini akan masuk lewat mulut. Oke. Karena ini sudah terbuka. Nah, tugasnya asam lambung itu mengeluarkan acid atau asam di pH 3,5-an untuk mendestroy semua bakteri yang masuk atau kelolosan lewat tenggorokan. Oke, lalu? Lewat kerongkongan. Nah, tapi ada kadarnya manusia itu asam lambungnya keluar tanpa disuruh. Karena Gaya hidup yang buruk. Asam lambung tuh keluarnya kayak jadwal, kayak Google Kalender. Heeh. Bro, jam 8 gue makan deh, lu keluar. Jam 2 siang aku makan, lu keluar ya. Nah dia keluar sesuai jadwal. Suatu ketika Bang Radit jam 2 siang lupa makan. Dia udah keluar duluan asam lambung. Nah kalau asam lambung keluar, tidak ada yang diolah. Yang diolah adalah dinding lambung. Oh, I see. Nah dinding lambung kalau diolah sakit, Bang. Ya, Itu ya, ibarat ya. tangannya Bang Radit kena asam sulfat. Panas kan? Nah, Nah makanya rata-rata orang yang sakit lambung, asam lambung berlebihan itu panas ininya. Karena dinding lambungnya tuh diolah. Kalau ini diolah terus, bolong, Bang. makanya banyak yang ngira serangan jantung juga karena Betul, panasnya karena sampai sini kan. Oh, jago. Oke, ini baru lah. Alumni peng-peng nih. Sesuai. Sesuai tuh. Oh gitu ya? Betul. Nggak, Biasa karena- kalau habis podcast sama saya udah bisa kayak gitu. Oh iya, bisa gitu Oh enggak ya? gitu, Bang. Oh enggak, Enggak apa, diterapkan saya mendukung. Nah, jadi setelah itu yang pertama. Iya, terus. Nah, asam lambung akhirnya karena beredar terus nguap. Heeh. Nguap, reflux. Oke. Keluar dari katup. Di lambung tuh ada katupnya. Iya. Reflux ketemu ke esofagus. Esofagus di sini. Dadanya kerasa panas. Namanya heartburn. Namanya GERD. Oh, kalau GERD itu berarti manifestasi dari yang sudah terlalu parah. Iya, asam lambungnya sampai jebol ke esofagus. Sini. Biasanya dahaknya warna kuning. Oke. Karena asam lambung itu warnanya kuning hijau. Oke. Oke, yang ketiga, Oke. ternyata gasnya ngumpul di lambung. Maka dia tiap 10 menit sendawa. Nah, Ya, kayak sekali kayaknya cukup gitu, sih. cukup. Tadi Kayak gitu. sekali Nah, cukup sih. itu. Nah, terus orang bilang, itu kan masuk angin. Iya, terus. Ya, bener, Bang. Itu kan normal. Bener. Ini gue jadi mau makan nih gara-gara takut telat Enak. makan nih. Terus. Nah, terus yang terakhir itu adalah, ntar nanti saya muncrat-muncrat. Oke. Yang terakhir tuh kalau itu kan angin atau gas, betul. Karena perut kita, usus kita, lambung kita itu isinya gas. Nah, ketika ada masalah pada usus dan lambung, kita itu gasnya keluar lewat 2 lubang. Kalau enggak sendawa, ya kentut. Ya. Makanya ketika dikerokin bisa kentut, itu sugesti karena relaksasi. Itu. Jadi manfaat kerokan itu memang ada. Oke. Karena dia ngerokin, dia akan membuat otot itu rileks. Sehingga ketika kita rileks, saraf paraf simpatis yang bekerja, kita sendawa. Jadi orang dikerokin, wah saya sendawa, anginnya keluarga. Itu angin dari lambung sama ususmu sebenarnya. Oh. Nah ketika kita demam, flu, itu asam lambungnya juga berlebihan. Makanya kalau orang sakit demam, itu rata-rata dia gasnya ngumpul semua. Karena aktivitas pencernaannya jadi berlebihan semua. Oke. Ada yang sampai diare. Nah terus gimana biar kita mengontrol asam lambung? Kontrollah pola makan. Oke. Yang betul adalah makan sering tapi sedikit-sedikit. Oke. Kalau sudah ada gejala. Iya. Jadi asam lambungnya keluar, dikasih lagi makanan. Dikit doang, air putih pun gak apa-apa. Nah terus jangan langsung makan banyak, kalap. Jadi makan siang, tetelan 2, nasi 2. Wah chaos tuh Bang. Iya. Terus habis itu dia lupa makan lagi. Jam 9 baru makan. Gitu aja terus. Itu lambung bolong. Nah apa yang terjadi kalau lambungnya bolong? Maka asam lambung akan keluar dari lambung menghancurkan organ yang lain. Yang paling dekat usus. Oh itu ada yang sampai kayak gitu, sampai ususnya hancur gara-gara sama? Iya, jadi harus laparotomi, dibedah total. Astaga. Nah makanya memang penyakit lambung itu jarang menyebabkan kematian. Sangat jarang. Tapi kalau tidak diubah, dia berpotensi merusak. Jadi dia tidak mematikan tapi menyiksa. Oke. Karena kalau asam lambung ini nyiksa, bolong Bang, beneran bolong lambung itu. Jadi bolongnya itu cuman nyangkut di tengah. Jadi nanti kalau ada makanan masuk, bolongannya ketutup, nyerinya hilang. Ada yang bolongnya itu makanannya hilang, makannya ketutup baru sakit. Ada. Itu ciri khasnya harus dia apa?
endoskopi yang pakai selang ya, dari dicek hidung, ya. dari sini cek, sakit itu. Nah, kalau luka terus tidak ditangani, apa yang terjadi? Cancer. Dan semua tuh hanya karena telat makan kan Iya, sebenarnya. semua karena telat makan. Which is gaya hidup lagi. Gaya hidup. Nah, itu karena telat makan toh. Yang kedua, kebanyakan garam, hipertensi. Kebanyakan gula, diabetes. Selama kamu makannya sesuai dengan dosis, tidak ada yang harus ditakutkan. Kalau kamu insecure, kamu tinggal melihat, oh seminggu aku udah olahraga belum? Minimal 150 menit per minggu. Minimal. Kecuali kamu memang pejuang cuan yang susah, ya udah rapel di weekend. Tapi minimal olahraga tuh 150 menit. Mencuci, benerin genteng, jalan tadi ke minimarket tuh bukan olahraga. Oke, iya. Tadi enggak ini sih Bukan. ya. Pejalan tuh bukan olahraga. Oh iya, maaf. Ya, bukan. Maaf. Jangan diulang ya Bang ya. Ya, oke, maaf. Ya. Oke. Itu aktivitas fisik. Aktivitas fisik. Bukan olahraga. Olahraga itu kalau detak jantungnya di atas 90 atau 100 BPM. Oke.